Ya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Yo guys, boom. Dengar kan? Pernyataan itu keluar langsung loh dari mulut mantan presiden. Yaitu siapa? Jokowi. Dan jujur aja deh, agak bikin merinding nggak sih? Gimana? Apakah ini sinyal darurat dari seorang ayah yang sedang ngelindungin anaknya? Atau ini peringatan halus saja, tapi tajam bro, kepada presiden terpilih Prabowo? Ini kalau Gibran dimakzulkan, berarti presidennya harus ikut. Gitu bukan sih? Atau nih jangan-jangan ini kode keras dari Jokowi nih buat ngingetin Prabowo. Kayak gini, bro, kalau anak gue sampai jatuh, lo juga ikut kena. Nih ceritanya ya, ini dari awal nih. Forum Purnawirawan TNI yang isinya ratusan jenderal, laksamana, kolonel, ini termasuk nama besar, Pak Tri, mantan Wapres era Soeharto. Kan tiba-tiba dong ngeluarin 8 poin politik. Sikap mereka langsung heboh. Nah, salah satunya ini minta Gibran dimaksulkan nih dari kursi Wapres. Nah, alasannya mereka nganggap putusan MK ini nih soal batas usia itu buka jalan buat Gibran maju dan melanggar hukum. Nah, surat usulan pemakzulan ini udah resmi masuk ke DPR nih di 2 Juni kemarin. Dan rencananya bakal dibacain nih di paripurna tanggal 23 Juni 2025. Nah, di tengah panasnya isu nih, Jokowi keluar dong dengan statement yang bikin alis naik. Doi ngomong gini, pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri. Pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden, misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela. Nah, apa sih makna di balik kata sepaket itu? Beneran aturan konstitusi nih atau cuma bapak yang lagi protektif guys sama anak sulungnya? Nih gue coba bongkar dulu ya dari sisi hukum nih ya, oke? Nah, menurut pasal 7B Undang-Undang Dasar 45, pemakzulan memang bisa dilakukan kalau presiden atau wapres nih melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela atau nggak lagi memenuhi syarat guys sebagai pemimpin. Nah, mengenai prosesnya, rumit bro. DPR harus ajuin nih permintaan ke MK. Harus didukung 2/3 anggota DPR di sidang paripurna. Nah terus MK nih nanti yang nentuin ada pelanggaran atau enggak. Nah ini di MK, kalau MK kasih lampu hijau, barulah MPR bisa ambil alih keputusan ini nih. Tapi dengan syarat nih, minimal 3/4 anggota hadir dan 2/3 setuju. Tapi menurut Ray Rangkuti, pengamat politik yang sempat ngobrol sama gua di podcast gua, jawabannya nggak selalu. Nah, pemakzulan bisa berlaku salah satu, presiden doang atau wapres doang. Tapi bisa juga sepaket kalau kejadiannya melibatkan keduanya secara langsung. Nah, ini senada juga nih sama Ray ini. Slamet Ginting, pengamat politik dan Hankam dari UNAS. Ini bilang juga nih langsung sama gua, kalau pemakzulan itu bisa dilakukan secara individu atau bareng-bareng. Ini tergantung dari bukti pelanggarannya. Jadi bro, pernyataan Jokowi itu sebenarnya nggak sepenuhnya akurat kalau kita lihat dari sisi hukum ya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk nih ke inti drama. Apakah ini cuma Jokowi aja yang jadi lagi bapak pelindung atau ada pesan politik yang lebih dalam nih? Gimana menurut kalian? Banyak yang bilang pernyataan sepaket ini adalah kode keras dari Pak Jokowi buat presiden terpilih, Pak Prabowo. Kayak ngomong gini nih, bro, kalau Gibran sampai kena makzul, lo juga kena getahnya. Jadi lo jaga anak gue baik-baik ya. Nah ini jangan-jangan ya, jangan-jangan emang Prabowo masih butuh Jokowi. Menurut lo gimana? Ini meskipun Jokowi ini udah lengser dari kursi presiden, menurut lo gimana? Pengaruhnya masih gede nggak? Iya kan? Loyalis Jokowi masih banyak yang duduk di posisi strategis dong. Dan Gibran sendiri nih adalah simbol politik apa? Dinastinya Jokowi. Kalau nih misalnya Gibran sampai jatuh, ini kayaknya bisa jadi bumerang buat Prabowo. Apalagi kalau koalisinya nih mulai goyah. Nah, sementara pengamat politik dari BRIN nih, Firman Nur, itu bilang, Prabowo nggak mungkin lepasin Jokowi begitu aja. Dia masih butuh Jokowi buat jaga stabilitas politik. Nah ini, sekarang serunya nih, kita lihat aja nih sekarang nih. Gimana nanti nih posisinya Prabowo. Apakah nih dia akan melindungi Gibran
dari tekanan politik, termasuk dari para purnawirawan TNI itu. Terus, doi menahan laju pemakzulan Gibran di DPR lewat mayoritas koalisinya. Atau malah justru buka jalan. Nah, dengan cara memuluskan aja nih proses di DPR dan mulai bikin proksi politik baru dengan banteng CS. Nah, karena Kim Plus nih kan punya mayoritas kursi di DPR, bro. Di situ inget deh, ada Gerindra, Demokrat, Golkar dong, ayo, PAN. Belum lagi plus-plusnya itu tuh, tambahan dari PKS, PKB, Nasdem. Dengan kekuatan ini, gampang banget buat Prabowo nih ngeblok usulan pemakzulan di DPR. Nah, ini tapi ada plot twist lain nih yang bikin cerita ini makin seru. PDI Perjuangan yang selama ini nih jadi mitra kritis di pemerintahan ini Prabowo, saat ini kan lagi apa? Mesra-mesranya sama Pak Prabowo. Bahkan nih, Komarudin Watubun dari PDI Perjuangan bilang dong, usulan Purnawirawan ini serius, bukan dari sembarang orang. Ada Pak Tri Sutrisno di belakangnya. Nah, ini bikin spekulasi. Apa mungkin nih Prabowo main cerdas dengan buka proksi baru nih, bareng banteng CS lah. Nah, Bang Slamet Ginting bilang, kalau pemakzulan Gibran beneran lolos, Prabowo bisa ngajuin 2 kandidat, pengganti Wapres ke MPR. Pilihannya bisa dari internal Kim sendiri, kayak misalnya nih, kader terbaik dari Golkar. Karena Golkar itu kan partai terbesar di Kim, oke? Dan pemenang pileg kedua. Atau bisa juga diajuin sama Demokrat sekalian. Atau kalau mau main aman dan ngebangun jembatan sama PDI Perjuangan, Prabowo bisa loh ngajuin 1 kandidat dari internal koalisinya, yaitu misalnya nih, dia ngajuin Golkar. Dan 1 lagi nih, ngajuin PDI Perjuangan ke MPR. Bayangin bro, kalau ini terjadi, politik Indonesia bakal kayak drama di Netflix. Yang bikin cerita ini menarik, ini nggak cuma soal hukum atau politik, tapi juga apa? Emosi. Bayangin, Gibran anak sulungnya si Jokowi nih, yang dulu wali kota Solo, sekarang kan jadi sorotan nasional dong. Banyak loh yang bilang, doi kurang kapasitas dibanding wapres-wapres sebelumnya. Kayak siapa? Bung Hatta, ya kan? Hamengkubuwono ke-9, B.J. Habibie. Tapi di sisi lain, pendukungnya pastinya bilang, Gibran adalah simbol generasi muda, gitu. Nah, di tengah pro kontra ini, Purnawirawan TNI masuk dengan usulan pemakzulan. Yang bikin semua orang apa? Nanya, ini beneran nih soal hukum atau cuma ekspresi kekecewaan aja nih sama dinasti politik Jokowi? Nah, Rocky Gerung yang selalu punya cara buat orang mikir bilang, pemakzulan Gibran mungkin aja terjadi kalau peta koalisinya berubah. Karena gini bro, partai-partai bisa aja nih lihat Gibran sebagai ancaman nanti nih. Dan ini kesempatan buat ngelemahin pengaruh dari Jokowi. Seru kan? Nah, sekarang kembali ke awal. Ini pernyataan Jokowi yang sepaket, itu bukan cuma omongan biasa. Itu kayak peringatan halus tapi tegas buat Prabowo. Jaga anak gua. Atau kita sama-sama tenggelam. Di satu sisi, ini bisa dilihat sebagai apa? Pembelaan seorang ayah. Di sisi lain, ini strategi politik dari Jokowi yang tahu betul cara main di panggung kekuasaan. Nah sekarang nih, menurut lu gimana? Nah, Prabowo sekarang ada di persimpangan jalan nih. Doi mau hadang tekanan publik dari Purnawirawan TNI dengan kekuatan koalisinya nih, atau ambil langkah berani dengan buka peluang aliansi baru bareng Banteng dan CS koalisinya. Lalu Doi ini menyerahkan proses pemakzulan untuk bergulir aja terus di DPR. Yang jelas, drama ini nih masih jauh dari selesai. Gimana menurut lo? Apakah Gibran nih bakal bertahan sebagai wapres? Atau malah jangan-jangan ada wajah baru nih, newcomer, di kursi nomor 2. Dan yang paling penting nih, siapa yang bakal tetap loyal sama Prabowo di tengah badai politik ini? Gimana menurut lo? Gue Singgih.